Hi, good morning everyone. How are you today? Today we are going to learn about time. Nah, pasti kalian sudah pelajari hal lebih ya tentang time, tapi kita mau review kembali. Pertama yaitu tentang pengucapan jam yang tepat. Jam yang tepat ditandai dengan jarum panjang tepat di angka 12 dan jarum pendek tepat di angka yang kalian maksud. Misalnya saja jam 7. Jarum pendek berada di angka 7. Nah, kalau ditulis akan seperti ini, 07.00. Ingat, yang pertama ini adalah menunjukkan jamnya atau jarum pendeknya, dan yang belakang ini setelah titik menunjukkan jarum panjang atau menitnya. Dalam bahasa Inggris, it is 7 o'clock. Nah, bisa kita simpulkan, jika jamnya tepat, maka jangan lupa kalian menambahkan kata o'clock di belakangnya. Oke? Oke. Selanjutnya, setelah tadi mempelajari tentang penggunaan o'clock, maka kita akan mempelajari penggunaan dari kata half. Apa itu half? Half itu kalau dalam bahasa Inggris, jarum panjang menuju pada angka 6. Sedangkan jarum pendek menuju pada angka di antara dua angka. Jadi seperti ini. Misalnya saja saya ingin setengah 3. Maka jarum pendeknya itu berada pada antara angka 2 dan angka 3. Ya. Oke, kalau kita mau menulisnya ke dalam bentuk angka seperti ini. (02.30) atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan setengah 3. Setengah 3 dalam bahasa Inggris, 30 in English itu adalah half. Maka seperti aturan yang tadi, menitnya di depan, maka half. Kita pakai apa? Pas. Jamnya adalah di angka 2. Pas. Nah, sekarang dari mana Mustuti dapat kata pas ya? Pas sendiri dalam bahasa Inggris berarti lebih. Lebih ini kalian bisa tulis kata pas dengan catatan jika menit yang ada di belakang ini adalah menit antara 1 sampai 30 menit. Jadi menit antara 1 sampai 30 menit, maka kalian bisa menggunakan pas. Sebagai contoh lainnya, misalnya saja 02.25. Nah, menit di sini adalah 25, yang mana maksudnya adalah di antara 1 sampai 30. Maka 25 ini kalian tulis dulu. Bahasa Inggrisnya 25 apa? Ya, betul. 25. 25. Masukkan kata pas atau lebih. Pas. Baru jamnya. Tuh. Tapi bacanya dari belakang ya. Oke, berarti jam 2 lebih 25 menit. Sampai di situ mengerti? Oke, saya akan jelaskan 30 menitnya dapat dari mana kalau kalian melihat dari jam analog seperti ini. Kita lihat, dari 12 ke 1 itu adalah 5 menit. Maka ini akan melompat berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali ya. 6 kali 5 sama dengan 30. Mengerti? Oke. Selanjutnya tadi sudah tentang a clock dan half ya. Sekarang kita mau pakai yang a quarter. A quarter, pas atau two.
Kita bahas satu-satu ya. Kapan kita pakai a quarter past dan kapan kita pakai a quarter to. A quarter itu sendiri artinya apa sih? A quarter itu kalau dalam bahasa Inggris adalah 15 menit. Nah, 15 menit ini berarti menuju di angka berapa ya jarum panjangnya? Yang pertama adalah ketika jarum panjang berada di angka 3, dan yang kedua adalah ketika berada di angka 9. Nah, ketika kamu temukan ada jarum panjang yang berada di angka 3 atau jarum panjang yang berada di angka 9, maka kamu menggunakan kata a quarter. Contohnya ya. Nah, 02.15. Di sini kita lihat, wah ini 15 menit. Maka langsung kita pakai a quarter. Oke, di sini mau pakai pas apa tuh ya? Ingat aturan yang tadi. Ketika menitnya berada di antara 1 sampai 30 menit, maka menggunakan pas. Maka kita masukkan pas di sini. Kemudian baru jamnya. Oke, tuh. Jadi jam 2:15 in English, a quarter past 2. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Miss Tuti akan menjelaskan tentang yang 15 menit tapi yang menggunakan to. Kapan kita menggunakan to? Nah, menggunakan to ketika jarum panjangnya berada di angka 9 atau sebagai contoh 02.45 menit. Nah, di sini 45 menit. Nanti Miss Tuti akan ajarkan bagaimana sih caranya kok bisa ditulis 45 menit. Nah, yang pertama, jarum panjang berada di sini di angka 9. Miss Tuti pura-pura aja lah nulis jarum pendeknya di antara angka 5 dan 6. Nah, kalau kita lihat jam seperti ini berarti kan jam 6 kurang 15 menit seperti itu. Nah, 45 menit dari mana? Kita hitungnya dari angka 12. Karena seperti aturan tadi, setiap angka itu adalah 5 menit. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5 ketemu 45. Nah, ini cukup berbeda dengan yang pas tadi. Kalau yang pas 15 tinggal ditulis quarter, tidak pakai cara berhitung. Tapi jika kalian menitnya berada di antara angka 31 sampai 59 menit, maka menitnya kamu harus kurangkan dengan 60. Wah, kok ada 60 menit? Dari mana ya? 60 menit adalah 1 jam ada 60 menit. Jadi harus dikurangkan dengan 60 menit. Miss Tuti bantu ya. 02.45 ya. Yang ini harus dikurangkan dulu dengan 60. Jadi 60 dikurangi 45, hasilnya berapa? Ya, betul. 15. Maka akan ketemu hasilnya 15. Nah, sini kita tulis dulu 15 untuk menitnya. Kemudian jamnya apakah tetap 02? Tidak, teman-teman ya. Jamnya kita harus tambah dengan 1. Harus ditambah dengan 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Jadi 03. Maka inilah yang harus kamu artikan ke dalam bahasa Inggrisnya, bukan yang ini. Nah, jadi diingat-ingat ketika jam menitnya, ingat-ingat ya, ketika menitnya berada di angka 31 sampai 59, maka kamu harus kurangkan dulu menitnya dengan 60. Baru ketemu dengan hasilnya, dan hasilnya itulah yang diartikan dalam bahasa Inggris. Mengerti sampai sini? Oke, 03.15. Miss Tuti hapus dulu ya. Maka tadi ketemu 03.15. Nah,
bahasa Inggrisnya tetap seperti yang tadi, a quarter. Pakainya apa? Two. Two berapa? 2, 3. Nah, ketika kalian membuat menjadi jam analognya, soalnya tadi yang 02.45, maka kalian buatnya seperti ini dan bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. Sampai di situ mengerti? Sudah memahami? Oke, saya akan kasih contoh yang tidak 45, yaitu yang 02.55. Nah, bahasa Inggrisnya seperti ini bagaimana, Miss? Sama seperti tadi, kita lihat, oh menitnya berada di antara 31 sampai 59. Maka kita gunakan dulu dengan 60. Hasilnya berapa ya? 5. Kita tulis dulu 05. Kemudian aturan tadi, jamnya harus ditambah dengan 1. Maka jadi 03. Nah, berarti yang harus kita artikan adalah yang bawah ini. Bahasa Inggrisnya 5 apa? 5. Bahasa Inggrisnya kurang 2. Karena nanti tadi ada pengurangan ya. Kalau yang harus dikurangkan dengan 60, kalian harus pakainya yang 2. 5 to jamnya 3. Oke, gitu ya. Sampai di sini mengerti? Oke, baik. Baik, tadi Miss Tuti sudah mengajarkan penggunaan o'clock, half, dan a quarter. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada cara lebih simple dari itu tadi. Ini biasanya digunakan kalau kita sedang melakukan speaking ya. Tapi ini hanya untuk pengetahuan, jika kalian menemui ada bahasa seperti ini jadi tidak bingung ya. Seperti yang Miss Tuti ucapkan tadi, ketika kalian ingin mengatakan dalam bahasa Inggris, misal contohnya ya 03.10. Jadi ini ada dua cara. Cara pertama, kalian bisa menuliskan menitnya terlebih dahulu, 10. Kemudian kita tulis pas atau tuh. Ini pakai apa? Yo, siapa yang ingat? Ingat menitnya di angka 10 loh. Betul sekali, pakai pas. Kemudian jamnya kita tulis 3. Sedangkan cara yang kedua adalah kalian tidak usah menuliskan pasnya, jadi langsung, tapi dengan catatan jamnya dulu yang ditulis 3, 10. Langsung jam dan menit. Dua-dua ini adalah sama ya, artinya sama. Mana yang menurut kalian lebih mudah, boleh dipakai. Kalau misalnya menitnya pun lebih dari 30 menit, misalnya Miss Tuti mau pakai 30. Tadi kita tahu ya bahasa Inggrisnya 30 half. Tapi dengan cara ini ada dua cara. Yang pertama bisa pakai half pas 3, atau cara kedua bahasa Inggrisnya 3, jamnya dulu, dan 30 terlebih. Langsung tanpa ada pas ataupun to. Yang to bagaimana? Sama. Misalnya di sini Miss Tuti mau pakai yang 02.51 misalnya. Sama cara pertama, berarti nanti diurangkan dulu dengan 60, hasilnya berapa? 9. 9 to 3, jamnya ditambah 1. Cara yang kedua yaitu sama, jamnya dulu, to, dan menitnya berapa? 51. Kita tulis 51, langsung, tidak pakai pas atau to. Kalian boleh pakai cara yang mana saja, benar. Oke? Nah, setelah tadi kita belajar tentang yang o'clock, quarter, sama a half, dan juga ada cara lain dalam pengucapannya, Miss Tuti sekarang akan memberitahu tentang penggunaan dari AM dan PM. Apakah itu? AM in English berarti ante-meridian. Kalau PM adalah post-meridian. Nah, Miss Tuti punya cara
lebih cepat untuk memahami ini. Ini kan hurufnya A. A ini Bisuti maksud sebagai awal hari. Awal hari, A itu awal. Awal hari adalah dimulainya jam 12.01 menit sampai jam 12.00 siang hari. Jadi 12.01 pagi sampai jam 12.00 siang hari, maka kalian bisa menggunakan kata IM. Oke, setelah tadi kita belajar tentang yang o'clock, quarter, a half, dan juga ada cara lain dalam pengucapan tentang waktu di dalam bahasa Inggris, maka sekarang waktunya untuk menjelaskan tentang penggunaan IM dan PM. IM sendiri berarti ante-meridian dan PM berarti post-meridian. IM itu Bisuti punya cara ya. Kita lihat dari kata A, ini adalah yang dimaksud dengan awal. Awal hari ayam berkokok itu ya, itu pukul 00.01 atau kita sebut dengan dini hari ya, menjelang mau subuh 00.01 sampai 12.00 di siang hari. Jadi IM itu adalah waktunya antara 00.01 sampai 12.00. Oke. Nah, sedangkan post meridian, P ini Bisuti artikan sebagai petang. Petang itu berarti yang sudah sore. Berarti pukul 12.01 siang sampai 00.00. Nah, itu jam 12.01 siang hari sampai 00.00 di malam hari atau midnight. Itu adalah untuk post meridian. Kapan kita pakai ini? Kita biasanya pakai ini ketika dalam sebuah kalimat kita mau bilang nih, I go to school at 7 p.m. I go to school at 7 p.m. Nah, dari sini kita sudah tahu nih, oh berarti aku pergi sekolahnya jam 7 pagi. Kita udah tahu nih, oh IM-nya 7 pagi. Misalnya, I go to the party. Misalnya, at sini misalnya pukul 9. Ya. I go to party at 9 p.m. Aku pergi ke pesta pada pukul 9. Nah, kalau nggak tahu ini PM itu artinya apa, taunya dia pestanya jam 9 pagi. Padahal karena di sini ada keterangan PM, berarti kita sudah tahu ya, 9 yang dimaksud di sini adalah 9 di malam hari. Karena jamnya durasinya 12.01 siang sampai jam 12 malam. Oke? Mengerti sampai situ? Nah, untuk menambahinya di rumah, jadi kalau kalian nanti membuat dialog atau ingin bertanya kepada teman atau orang tua tentang jam, kalian bisa pakai what time is it? Atau what's time, gitu ya. Oke, selain itu juga ada vocabularies. Jadi kita pakainya bisa at 9 in the afternoon, misalnya in the morning, boleh ditambahi seperti itu di belakangnya ya. Oke, I'll see you next. Bye bye.